Karena kita sebagai orang tua itu, kita menyekolahkan anak ke pesantren, tujuannya kan untuk melindungi, menjauhkan anak tersebut dari hal-hal buruk di lingkungan sekitar. Kita malah mendapat perlakuan yang tidak senonoh, lebih buruk lagi. Betul. Gitu kan. سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادرون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Moins Plus Official. Kali ini kita ada tema yang sangat sedikit heboh sih. Bukan sedikit heboh, memang sangat heboh. Karena memang mungkin teman-teman juga tahu sih, ada berita yang beberapa waktu yang lalu tentang masalah pondok pesantren yang mana pendidiknya mensodomi 40 santri. Jadi ya kita sama-sama tahu bahwasanya tuh banyak wali murid itu yang mensekolahkan anaknya ke pesantren, tujuannya itu agar pendidikan anak itu dan pergaulannya juga bagus. Namun qadarullah malah di pesantren tersebut anaknya malah diperlakukan dengan yang lebih bejat lagi, lebih hina lagi. Jadi ini mungkin kita bisa tanya pendapat wali santri. Jadi ini beliau ini termasuk menyekolahkan anaknya di pesantren. Jadi apa sih tanggapan beliau tentang kasus seperti ini? Kita saksikan. Ya, di sini ada salah satu rekan kita yang mana beliau juga menyekolahkan anaknya di pesantren. Jadi kita nih mau nanya tanggapan beliau sih, bagaimana tanggapan beliau tentang kasus seperti ini? Bagaimana menurut Bang Yusuf tanggapan Abang tentang berita yang salah satu ustadz mensodomi 40 santri? Itu bagaimana sih perasaan sebagai wali murid? Nah, jadi terima kasih pada Bang Irfan. Jadi sebenarnya kejadian itu kan di daerah Sumatera Barat ya. Ya, kejadiannya. Kita kurang detail juga sih tentang beritanya. Sepengetahuan saya itu oknumnya itu ada 2 orang. Iya. Ada 2 orang ustadz. Total korban mereka yang diketahui saat ini adalah 40 orang santri. Nah, ini sangat apa ya? Sangat meresahkan kita. Betul, kalau betul. Saya sendiri baru mensekolahkan anak ke pesantren, tapi bukan ke pesantren tersebut ya. Jadi pesantrennya berbeda. Cuman namanya sama-sama pesantren. Jadi ini menimbulkan keresahan bagi kita. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua itu, kita menyekolahkan anak ke pesantren, tujuannya kan untuk melindungi, menjauhkan anak tersebut dari hal-hal buruk di lingkungan sekitar. Iya, betul. Nah, tapi bagaimana jadinya kalau orang tua yang sebegitu niatnya untuk melindungi anaknya, ternyata malah mendapat perlakuan yang tidak senonoh, lebih buruk lagi. Betul. Gitu. Kalau kita di luaran, kita khawatir anak laki-laki kita itu pergaulan bebas, pacaran gitu kan. Tapi pacarannya masih dengan lawan jenis kan. Iya. Nah, sementara ini masuk pesantren yang mana seharusnya paling jauh dari hal perbuatan tersebut. Dosa. Ini ternyata malah disodomi. Nauzubillahi min zalik. Ini seharusnya mendapatkan hukuman yang berlipat-lipat. Betul. Iya. Kenapa? Karena mereka itu adalah tokoh panutan di masyarakat. Betul. Ini harusnya identitasnya itu diungkap habis. Iya. Tujuannya kenapa, Bu? Agak aneh juga, ada kawan kemarin, apakah itu tidak sama dengan menanggapinya begitu kan? Apakah itu tidak sama dengan membongkar aib muslim? Oh enggak, itu memang harus dibongkar habis-habisan tuh. Ya, saya tanggapi aib itu jika seseorang dia pernah melakukan dosa, kemudian dia berusaha meninggalkannya. Terus dia membentuk image yang baru untuk dirinya gitu. Dia bertaubat dengan sungguh-sungguh meninggalkan maksiatnya. Lalu kemudian ada yang membongkar masa lalunya. Nah, itu baru disebut
larangan aib. membongkar aib muslim. Betul. Lalu ini kan tidak. Dia itu ditangkap polisi loh. Betul, Masya Allah. Itu bukan aib ya, itu emang dosa kelakuan Kelakuan dia, kan? betul. Bukan aib lah menurut saya. Iya. Ya walaupun secara otomatis dengan kehendak Allah, atas kehendak Allah, ya memang ya kalau kita lihat di media sosial ya benar-benar dibongkar sih sama netizen kan. Iya. Bahkan ada ceramahnya itu tentang membersihkan hati. Iya. Terus juga ada postingan-postingannya yang menuduh orang lain hatinya kotor. Iya, betul. Ternyata dia lebih kotor lagi. Iya, ternyata dia lebih parah lagi. Iya, Gitu. nauzubillahi min dzalik. Ini sangat meresahkan. Betul. Tapi walaupun seperti apa ceritanya, tapi ini semua tidak lepas dari tentang diri kita sebagai orang tua. Iya. Jadi ini adalah harus menjadi perhatian bagi kita, bagi orang tua. Jangan semata-mata menyerahkan diri kepada logika. Maksud saya begini. Orang tua itu kadang berpikir saya menyekolahkan anak di pesantren pasti selamat. Iya. Ya kita sangat berempati kepada orang tua yang anak-anaknya jadi korban. Iya, betul. Ya kan, kita nggak hanya memikirkan si pelaku ini. Iya. Kita juga memikirkan anak-anaknya yang jadi korban karena trauma. informasinya yang ada di media, si Ustadz ini Bang Irfan, dia dulu korban juga. Oh, korban juga dia. Iya. Sehingga menular dia. Iya. Iya. Jadi ya kita hanya bermaksud menggugah para orang tua korban juga. Kita nggak juga menuduh mereka salah ya, sebagai orang tua enggak. Cuman kita sama-sama introspeksi diri. Ya kalau kami sebagai orang tua itu diantara yang pencegahan yang kami coba usahakan yaitu menjauhkan diri dari maksiat. Kemudian menghilangkan rasa ujub, rasa sombong terhadap amal-amal soleh. Karena kita kan harus ingat ya, dosa yang membuat iblis itu dikutuk itu apa? Iya. Dia bukan pelaku maksiat. Iya. Tapi ana khairum min, aku lebih baik daripada dia. Itu yang membuat iblis itu dikeluarkan dari jannah. Betul. Jadi setelah kita menjauhi maksiat, kita sebagai orang tua juga harus menjauhkan diri dari merasa aman karena kita mungkin sering ketaklif, orang yang jauh dari dosa, atau mungkin ustadz, atau sudah mengajari banyak ribuan orang. Betul. Kan? Jadi ya seperti itu. Kemudian selanjutnya kita milih pemahamannya. Iya. Betul. Pemahaman itu penting. Iya. Karena kita lihat pesantren-pesantren yang terjadi kasus, kan ini bukan cuma sodomi ya Pak? Iya, betul. Ada juga kasus pencabulan yang bahkan di pesantren itu bapak sama anaknya pemilik pesantrennya. Iya. Dan rata-rata itu datang dari pesantren yang tidak tegas dalam mengkoreksi amalan-amalan kreasi baru, atau dalam istilah agama bid'ah. Iya, betul. Betul kan? Kalau kita lihat kan? Iya. Jadi artinya kalau seseorang itu tegas terhadap amalan yang baru, pasti dia lebih tegas lagi terhadap maksiat kan? Betul. Nah, itu dia. Iya. Sisi pandang kita kan? Betul. Nah, ya jadi ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi kasus seperti ini, dan menurut saya pelakunya itu harus jangan diblur, dikasih lihat nama orangnya siapa. Tujuannya efek jerah. Kenapa? Bukan efek jerah sih, dia kayaknya nggak bakal jerah kalau maksiat kayak gini, kayaknya nggak jerah. Udah banyak historinya pelaku gini nggak pernah jerah. Bahkan semakin
levelnya itu bisa Makin meningkat, naik iya. gitu. Jadi dipublish agar menjadi kewaspadaan bagi setiap orang tua. Iya, terhadap dia. Ya, terhadap dia. Iya. Nah, dan ini sanksi sosial juga di masyarakat kita Iya. kan. Iya. Ya, jadi mungkin seperti itu, Bang. Iya, betul. Jadi mungkin sedikit tambahan dari kita. Jadi pesan-pesan untuk para wali murid yang berada di rumah yang menyaksikan video ini. Jadi selektiflah dalam memilih pondok pesantren yang akan kita masukkan anak kita ke pesantren tersebut. Karena banyak sekarang pesantren yang hanya berkedok alim atau hanya berkedok seperti kelihatan orang soleh. Namun faktanya sebenarnya maksiat banyak bergelimpangan di dalamnya. Jadi ini bukan hanya 1-2 berita. Sebelumnya juga ada berita-berita dulu juga ya Bang ya tentang masalah ada menghamili santriwatinya sampai belasan orang gitu. Jadi ini bukan kasus 1-2. Jadi memang udah banyak kasus seperti ini. Jadi sekali lagi pesan untuk para wali murid di rumah, jangan terlena dengan ustadznya soleh kali jangan. Jadi sekarang tuh memang harus selektif, dilihat akidahnya, dilihat karena sekarang nggak sedikit orang yang kelihatan soleh di awal, kelihatan soleh penampilannya soleh, tapi faktanya di luar dia lebih bejat gitu. Jadi lihatlah dari segi akidahnya, dari segi pemahaman dia, lihat dari bagaimana ustadz ini tahu rekan-rekan dia siapa. Jadi kita harus lihat itu dari banyak aspek lah, kita lihat pendidiknya bagaimana gitu. Jadi ini pesan yang sangat berharga untuk para wali murid agar tidak sembarangan meletakkan anaknya di pesantren gitu. Karena sekarang banyak yang berlabel pesantren tapi waliyadzubillah malah mengajarkan yang lebih parah lagi ke maksiatnya gitu. Karena ini melampaui binatang yang kasusnya seperti ini. Karena maaf kata sekelas hewan aja bisa membedakan antara jantan dan betina ya Bang ya. Ini masa manusia yang diberi akal tidak bisa membedakan mana yang jantan, mana yang betina, mana yang perempuan, mana yang laki, tidak bisa membedakan. Jadi ini dosa yang paling lebih bejat gitu, lebih laknat gitu. Lebih hina. Betul. Bahkan kalau dalam hukum Islam ini hukumannya udah parah nih Bang ya. Udah harus dari gedung yang tinggi ini orangnya. Di negeri kita hal seperti itu masih dianggap hal yang hina, ya minimal seperti itulah daripada seperti negara luar bahkan yang heboh baru-baru ini Olimpiade Perancis. Iya. LGBT yang ini bikin openingnya. Ya. Jadi memang itu tadi. Jadi teman-teman, jika kita melihat ada di lingkungan kita tuh ada orang yang mungkin perangainya dia laki-laki seperti ke perempuan-perempuanan atau perempuan seperti ke laki-lakian, mohon itu jauhi. Kenapa saya bilang dijauhi? Karena ini virus, ini bakal nyebar. Awalnya kita bilang, nggak apa-apa lah, ini kan cuma teman, saya kan laki-laki tulen, saya perempuan tulen, tidak akan kena pengaruh. Jangan, iman nggak bisa dicoba-coba. Karena ini virus, syaitan bermain di sana, dan ini bisa jadi antum atau anti terpengaruh di sana. Jadi sekali lagi, jika kita melihat ada sosok-sosok figur-figur sekolah kita atau di mana tempat kita lingkungan tinggal ada orang yang berperilaku menyimpang dari gender dia, maka jauhi aja. Kenapa? Kita memiliki hak untuk menjauhi dia. Kita memiliki hak untuk tidak berteman dengan dia. Apakah ada kita tidak mencela dia, cuman jauhi dia, cukup jauhi. Masya Allah. Jadi ya kita pun juga bersyukur sih aparat keamanan bertindak cepat ya Bang ya untuk menangkap pelaku. Dan kabarnya pelaku kalau salah babak belur ya Bang ya. Iya kan di foto yang beredar. Di foto yang beredar pelakunya kalau nggak salah babak belur wajahnya. Jadi kalau video yang beredar kita lihat wajah babak belur. Kita pun juga nggak tahu babak belurnya di mana. Nggak tahu, kita juga tapi tahu. Ya alhamdulillah masyarakat aktif gitu. Ya, cepat tanggap gitu. Dan para wali murid pun juga cepat tanggap. Dan untuk wali murid ini sebenarnya yang wali murid yang anak-anaknya jadi korban, sebenarnya ini PR juga sama mereka nih. Karena apa? Karena untuk mengembalikan mental anaknya, ini kan anaknya pasti trauma nih Bang, pasti trauma dan nanti akan ada hasutan-hasutan setan supaya kamu jadi LGBT juga lah, kamu jadi ini juga, itu bahaya itu. Harus diterapi sih. Harus diterapi. Jadi wali muridnya harus menterapi anaknya dan dikembalikan lagi anak itu supaya jati dirinya itu sebagai dia laki-laki. Oh yaudah, saya harus bermainnya seperti permainan laki-laki, menjauhi yang seperti permainan yang berbau-bau kewanita-wanitaan. Jadi dikembalikan lagi mental anaknya. Semoga anak-anaknya cepat sembuh dari traumanya, terus bisa lagi aktivitas secara normal gitu. Karena memang nggak sedikit berita tuh Bang tentang anak-anak yang habis disodomi, mentalnya kena down, akhirnya ujung-ujung berbalas dendam. Seperti banyak si pelaku. Iya, balas dendam, akhirnya mensodomi orang juga itu waliyadzubillah.
Jadi ini memang harus PR sama orang tuanya. Mudah-mudahan nanti anaknya bisa kembali normal lagi aktivitas dan menjauhi perilaku-perilaku yang seperti demikian. Kita turut kita turut berduka cita juga simpati atas musibah yang ditimpa oleh santri-santri ini gitu. Ya mudah-mudahan mereka pun juga bisa cepat pulih mentalnya, bisa kembali aktivitas dengan normal. Kalau gitu mungkin kita akhiri dulu acara pada hari ini tentang masalah kasus ini. Ya mudah-mudahan info yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang di rumah. Baiklah kalau gitu kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masyaallah.